Oke. Minasan, konnichiwa. Konnichiwa. Sensei. Genki desu ka? Genki desu. Genki desu. Yokatta desu. Ja, sebelum kita mulai, mau tanya-tanya dulu dong, boleh gak? Boleh des. Boleh desu. Hai. Marley-san. Hai. Marley-san. Hai. Doko kara kimashita ka? Maaf, nggak dengar tadi. Gimana? Doko kara kimashita ka? Marley-san. Dari mana? Oh, Manado. Hai. Coba bentuk lengkapnya gimana kalau aku dari Manado? Watashi wa Manado kairimasu. Watashi wa Manado. Tadi apa pertanyaannya? Kimas. Itu kemarin kan ya sama dia sensei, ya nggak sih? Iya. Shigayimasu ka? Soalnya kemarin kimas, kairimasu. Oke. Doko kara kimashita ka berarti Manado kara kimashita gitu ya jawabnya ya. Coba diulang deh. Coba diulang. Watashi wa Manado Watashi wa Manado kara kimashita. Hai, ingat ya, doko itu kan pertanyaan ya sifatnya. Doko itu kan kayak dari mana gitu. Jadi kalau seandainya dijawabnya watashi wa Manado doko kara kimashita kayak gue Manado dari mana ya? Gitu loh. Jadi kan kayak Jakarta kara kimashita. Dokonya diilangin aja. Jadi doko kara kimashita ka Manado kara kimashita gitu ya. Hai. Penitinya cepet-cepet terus. Apa karena senyumku terlalu lebar? Oke. Hai. Rizky-san. Ada kan ya Rizky-san di sini? Hai, sensei. Hai. Rizky-san no tanjoubi wa itsu desu ka? Apa jawabnya? Rizky-san no tanjoubi wa itsu desu ka? Artinya apa ya, sensei? Kemarin nggak ikut. Kayak di grup kemarin kapan? rame deh pada ditanyain apa? Pada nanyain. Sensei kalau hari itu buat hari itu. Ayo coba. Di sini Jakarta Hakim dia nanyanya. Nih. Di kan kayak dia sensei nih. Dia sensei itu nanyanya mana. Ini kan ada pertanyaan Poppy-san no tanjoubi wa itsu desu ka? Toka. Dia-san no tanjoubi wa itsu desu ka? Toka. Dezarina-san no tanjoubi wa itsu desu ka? Toka. Ayo coba. Ulang tahunnya kapan sih Rizky-san? Apa ya? 26. Nijuroku. Agustus itu apa ya? Harinya hari-hari. Kan harinya tanggal 26 tuh. Nah, kalau satuan hari setelah nyebut angkanya, apa setelahnya? Ada kata apa? Kemarin nggak ikutan nih, sensei. Sorry. Sumimasen. Teman-temannya ada yang mau bantuin nggak? 26 Agustus. 26 Agustus. Oke. 26-nya apa bahasa Jepangnya? Roku. Hai, Nijuroku. Untuk satuan hari minasan apa? Kemarin apa ya? Lupa, belum ulangin lagi. Ayo minasan ada yang jawab, ada yang bisa jawab, ada yang mau jawab nggak? Satuan hari apa?
Nichi. Oke, berarti Nijuroku. Nichi. Oke, Nichi. Agustus kira-kira apa Agustus? Suki ya. Kalau bulan Agustus berarti bahasa Jepangnya apa Minasang? Hachi. Nichi. Hachi. Hachigatsu. Hachigatsu, betul. Jadi ulang tahunnya Rizky-san berapa Minasang? Kalau di bahasa Jepangnya jadinya gimana? Nijuroku nichi. Nijuroku nichi, oke. Hachigatsu. Hachigatsu. So Oke. desu. Oke. Nah, kalau kita kan nyebutnya tanggal dulu nih. Kalau orang Indonesia kan nyebutnya tanggal dulu, bulan, tahun. Kayak Rizky-san ulang tahunnya kapan? Oh, gue ulang tahunnya 26 Agustus, gitu kan. Tapi kalau di Jepang bulan dulu baru tanggal. Jadi coba kalau diulang lagi, Rizky-san no tanjoubi wa itsu desu ka? Maka Rizky-san no tanjoubi wa Tadi apa ya? 4月20 8月20? Tadi ada yang jawab 20? Roku. Yoka. 26 ya. Tadi 26 itu 28 ya? Roku. Nichi ya. Hai. Berarti zodiaknya Virgo ya? Oke, nggak penting. Oke, berarti udah lewat juga ya ulang tahunnya. Oke. Jadi diingat-ingat lagi ya apa yang udah dipelajarin. Jangan sampai lupa. Sekarang kita masuk ke katakana dulu, Minasang. Balik lagi, kita akan ketemu sama huruf baru. Cuman sebelum kita masuk huruf baru, kita review dulu apa yang udah dipelajarin di pertemuan sebelumnya. Waktu hari Selasa sama saya, dan hari Kamisnya sama Baby Sensei ya, kalau nggak salah. Nah, kira-kira ada yang mau jawab nggak? Ini apa? Moru? Mall, bukan mall. Biasanya kayak Metro, terus Sogo, apalagi ya kalau di IG itu Seibu, yang kayak gitu-gitu tuh namanya apa? Shopping center. Oke, ada yang nyebut shopping center. Ada lagi yang lain? Supermarket. Supermarket. Mas. Pernah dengar ini nggak? Department store. Gitu ya. Ya, department store. Tadi siapa tuh yang jawab department store? Popisang. Hai, Popisang, betul. Nah, kira-kira nih kalau bahasa Jepang, department store jadinya apa ya? Depato. Hai, coba ada yang mau nyoba nulis nggak? Depato. Coba tulis di kotak. Ada yang mau nyoba nulis nggak? Sayang kalau nggak dilatih. Ayo, tulis. Oke. Coba Depato. Depa, hai. Oke, Marlisang. Ini pun, tapi tadi udah bener loh. Marlisang, oke. Terus sekarang ada Chandrasang. Oke, terus di sini ada Popisang juga join. Loh, kok hilang? Loh, kok ada silang? Chandrasang kenapa dikasih silang? Nande. Tadi saya hapus dulu. Emang bisa ya? Jarinya kegedean. Oke. Ini udah nggak ada yang mau coret-coret lucu lagi? Nggak ada? Oh, ada Poppy. Oke. Oke, hai.
Oke, Popisang Depato. Terus kok hilang kursornya? Chandrasang. Ini Chandrasang jadi tulisnya yang mana nih? Aku bingung. Yang mana? Chandrasang? Gimana? Super. Jadi yang benar di antara huruf ini kan sebenarnya dari huruf T, H, terus nobasu panjang sama to. Nah, cuman ketika huruf T dikasih teng-teng dia bakal jadi D, kemudian si huruf H kalau ditambahin maru yang bulat di atas itu jadi pa. Jadi ya benar tulisannya bakal kayak gini. Depato, diingat-ingat ya tulisannya. Depato. Kenapa ada nobasunya? Karena kan dari kata department store. Store dibuang tinggal department. Men-nya dibuang tinggal depart. Nah, kalau saya dibilang depart, pelafalannya kan depart. Nggak ada dalam huruf katakannya. So, jadinya departo. Jadinya panjang. Si nya itu diganti dengan nobasu. Jadi departo. Gitu ya. Oke. Izin di clear dulu kali ya. Oke, kita langsung ke yang kedua. Ini kira-kira yang kedua namanya apa ya, Minasang? Kopi. Kopi. Oke, Kopi kopi coba. Tuh ya, Kohi hai. des. Tuh, hai, betul. Kohi. Coba tulis kohinya gimana dalam katakana? I. Oke. Ini ada yang merah ini Chandrasang bukan sih? Aku tahu Ya. deh. Iya ya, kalau yang kuning kopi pisang ya. Ya. Oke. Benar kok. Tulisannya jadinya apa? Bentar. Benar kok. Ya. Tulisannya begitu. Hobi. Tapi yang perlu jadi catatan adalah penulisan sihinya ini. Kalau tadi yang saya perhatiin kan begini dulu ya. Terus baru gini. Ya kan? Oh iya. Urutannya sebenarnya lurusnya dulu. Baru gini. Jadi dari kanan ke kiri dulu baru gini. Gitu ya. Hai. Oke. Itu catatan aja. Terus ketiga, ini apa ya? Kalau di Jepangin jadinya gimana? Takushi. Taksi des. Taksi des. Takushi. Hai, betul. Coba ada yang mau nyoba nulis nggak? Taksi. Takushi. Oke. Oke, Popisang lagi OTW nulis. Oke. Yang benar gimana ya yang benernya? Yang benernya kayak gini. Coba. Kalau dari yang punya aku lihat, dari yang saya lihat ya, ini punyanya siapa? Popisang ya? Hai. Ya. Coba, kalau kayak gini jadinya gimana dong?
ini ya. Lewat. Tak. Oh, Ini nggak yang boleh tembus. iya kayak gini nih. Dia kan nggak nembus. Oh iya. Kayak punyanya Yasmin Sang yang hitam ya kalau nggak salah. Iya nggak sih? Iya. Yasmin Sang sama yang biru ini juga benar. Jadi dia nggak nembus. Nggak nembus ya. Jadi Iya. begini. Ini. Nah, udah gitu. Ya. Oke. Hai. Sekarang kita lanjut. Mana? Slide selanjutnya. Nah, ini bahasa pernah kesini nggak, Minasang? Terutama yang cewek-cewek deh. Kalau ke salon pernah kesini nggak? Sauna. Pernah kesini nggak? Pak. Kenapa? Sauna. Betul, sauna. Betul, sauna. Coba tulis katakannya sauna gimana? Nggak ada yang diubah, cuman ya literally sauna. Sauna. Coba. Udah belajar kan ya sauna ya? Coba tulis sauna deh. Oke. Chandra Sang, oke. Sauna, oke. Yasmin Sang. Ada Marlisang di sini. Terus yang, kok di Andu. Terus di sini yang kuning ada, bisa. Sauna. Oke. Benar ya, sauna. Tulisannya gitu. Oh, Marlisa masih nulis. Oh, maaf ya. Maaf. Oh, Marlisa Nggak apa-apa. Oh, maaf ya. Oke. Sauna ya, jadi benar tulisannya kayak gini. Sa-nya benar, U-nya benar kayak gitu. Oke, aman. Selanjutnya, izin di clear dulu ya. Selanjutnya kita ke sebelahnya. Ini pasti pada tahu ya. Negara apa nih kira-kira? Thailand. Thailand, betul. Kalau di bahasa Jepang jadinya apa? Penyebutannya jadinya apa? Thai. Thai, betul, Thai. Thai. Udah cuma huruf ta sama i doang. Coba tulis. Tinggal huruf ta sama i doang. Lah. Oke, betul. Apa? Nanti katakanannya jangan nembus ya garisnya. Kayak yang sebelumnya. Pas tadi apa sih itu? Benda sebelum apa lupa. Oke, betul ya. Jadi kalau di hijau ya kayak gitu. Jadi dia garisnya nggak nembus. Karena kalau nembus nanti bakal nyaru sama huruf yang lain. Kayaknya sih ada huruf yang nembus. Kayak kemarin belajar nggak sih kira-kira huruf apa yang mirip sama ta? Minasang. Ya ampun. Ayo latihan katakan aja jangan sampai lupa. Oke, sekarang sebelahnya. Sebelahnya ini namanya apa? Nggak usah bahasa Jepangnya dulu deh. Pelafalan Inggrisnya apa? Hamburger. Oke, burger. Tapi kan ada kejunya. Berarti jadi apa? Cheeseburger. Cheeseburger. Oke, kalau di Jepangin jadinya gimana? Shizubaga. Chizubaga, betul. Coba ditulis. Chizubaganya kayak gimana nih kalau di katakanain? Panjang sensei. Iya. Semangat. Chizu. Chizubaga belajar kan ya? Iya.
Waduh, areanya nggak cukup. Oke, di clear dulu kalau. Ya udah. Ya. Oke. Jadi aku coba ikutan nulis deh. Tulisannya berarti gini ya. Maaf ya, belum terbiasa nulis di Zoom. Cheese-nya mirip huruf K ya. Huruf K. Cuman ke kanan ya, Sensei. Burger. Baga? Baga. Bener nggak ya kira-kira? Coba. Jadi penasaran juga. Nah, tulisannya kayak gini. Maaf ya, dilihat dulu. Ya. Nah, tulisannya gini ya. Jelek banget. Bentar. Nah, kayak gini. Shizu Baga. Kenapa Baga? Kan dia pelafalannya kalau American accent kan burger gitu kan, tapi kalau British accent kan kayak Baga gitu kan. Makanya lagi-lagi karena nggak ada dalam katakana, dia dikasih panjang, makanya jadinya Baga gitu. Ya, kalau Chizu karena dia double ada CHEES. Ini buat wawasan aja, CHEES. Karena ada double di situ, makanya jadinya panjang. Chizu Baga. Kayak gitu. Untuk katakana emang agak merepotkan sih di bagian mobasunya sama yang nanti huruf kecil. Kayak ya yu kecil, terus ada a i u e o kecil, nanti bakal ketemu di akhir bulan kayaknya. Akhir bulan ini. Jadi semangat ya minasan, hurufnya jangan sampai kelupaan. Oke. Terakhir. Ini apa nih? Nama alat musik apa ini minasan? Piano. Oke, tulis piano. Karena nggak ada perubahan. Piano, dah gitu aja. Kok pisang? Oke. Oke. Piano. Oke. Yap. Bener ya? Kayak gitu tulisannya. Lah, ketahuan deh. Nah, ini nekutai. Nah, ini nekutai. Nekutai itu udah sih. Coba diikutin deh tulisannya. Nekutai. Oke. Nah, ini yang perlu jadi catatan untuk minasang, urutan dalam menulis itu penting loh. Memang sih ada kalanya kita mikir, ngapain sih di iniin, yang penting kan mirip gitu. Tapi sama misalnya kalau nanti minasang kesempatan nih untuk nulis shodo atau kaligrafi Jepang, itu bakal kelihatan loh dari ketebalan kuas misalnya.
Dari situ bisa kelihatan juga, oh ternyata urutan nulisnya atau kaki jumnya ini ada yang keliru nih, yang harusnya di nomor 2 jadi nomor 1 misalnya kayak gitu. Untuk poinnya dari atas dulu ya. Basically sebenarnya kalau nulis huruf kayak gini tuh dimulai dari atas dulu. Dari atasnya dulu. Jadi kalau nulis huruf Jepang dan nanti ke depannya adalah kanji, semua akan dimulai dari atas dulu, baru ke bawah. Gitu. Semua dimulai dari atas dulu, baru ke bawah. Nggak dimulai dari tengah dulu, terus ke atas, habis itu ke bawah, nyamping, nggak. Jadi kayak ada urutannya gitu loh. Dan biasanya kalau kayak gitu dimulai dari yang dari atas dulu. Dari atas dulu. Gitu ya, diingat-ingat yang Minasang. Oke, aku izin clear. Dan sekarang terakhir ini namanya apa nih, alat musik apa namanya Minasang? Gitar. Gitar listrik. Gitar aja nggak? gitar aja deh, oke. Gitar aja, oke. Terus kira-kira kalau dikata-katanain dia jadinya gimana nih Minasang? Gita. Oke, silahkan ditulis. Ada nobasunya ya di akhir, strip panjang. Gita. Gita. Sip. Chandra Sang betul. Marlis, ini yang kuning siapa ya? Aku Papa Pisang bukan sih? Ya enggak sih? Ya betul. Iya, Papa Pisang ya, betul. Yasmin Sang ungu. Oke, aman. Terus yang biru sang, yang warna biru itu Marlis Sang kan ya? Iya sih? Iya. Oke, betul. Aman. Ya Allah Yasmin, gambarnya lucu. Makasih. Jadi benar ya tulisannya kayak gitu. Gita. Kenapa? Karena belakangnya kan R. Lagi-lagi di sana di huruf katakana tuh kan sesuai pelafalan ya. Jadi ketika R gitu dan R-nya nggak ada huruf di katakana, makanya dikasih panjang. Jadi Gita. Gitu ya. Oke, sekarang kita izin di clear dulu. Kita lanjut ke huruf baru. Kasih masuk. Huruf pertama di sini ada ma ya. Kita mulai dari deretan dulu. Pertama ada ma. Juga sambil nulis deh. Minasang kalau mau sambil dianjurkan malah untuk sambil nulis juga. Dan kalau mau nimpa di bagian sini juga nggak apa-apa. Jadi biar hafal urutan nulisnya. Pertama kita dari samping kiri ke samping turun ke bawah, baru dimiring kayak gini. Coba Minasang tulis. Ditimpa di bagian sini juga nggak apa-apa, timpa di gambar yang sini juga nggak apa-apa. Jadi biar hafal urutannya gimana. Pertama dari kiri ke kanan, terus belok, miring, coret dikit. Nggak boleh nembus ya, jangan kayak yang saya lakuin. Nah, dia nggak nembus, gitu. Tulis lagi berkali-kali juga nggak apa-apa. Dari kiri ke kanan, miring, terus iya, nggak boleh. Enaknya nulis-nulis kayak gini. Ya pokoknya kayak gitu. Enak. Iya, dilatih ya pokoknya jangan sampai kelupaan. Oke. Pada bagus nih tulisannya. Oke, good. Yang ngikutin. Nggak apa-apa karena menurut saya loh ya, proses belajar itu salah satunya ngikutin contoh. It's okay, nggak apa-apa. Tapi habis itu nanti pelan-pelan kan kayak dilepas gitu kan, nulis pakai ini sendiri. Hafalan apa daya ingat sendiri. Timpa gini aja nggak apa-apa. Dan saya yang hijau itu kan dari bawah ke atas kan? Tuh, sorry sebentar ya. Yang mana ini ya? Ya, itu yang bawahnya dari garis bawah itu kan bawah.
Oh, dari atas ke bawah bukan. Oh ya. Atas ke bawah, iya. Somehow Oh beda ya, loh, betul. misalnya gini deh. Iya ya, enggak apa-apa. Maka oke. Jadi misalnya kita gimana ya? Ini deh di sini. Misalnya gini, nulis, bentar, ini ya. Ini kan, nah ya, misalnya gini. Terus kita ini dari atas ke bawah yang ngikutin instruksi. Gini, sama dari bawah ke atas. Gini, somehow tuh beda loh. Mungkin nggak kelihatan karena ini pertama tulisan apa sih istilah di Zoom, atau misalnya kalau pakai pulpen pakai itu nggak kalau pakai pulpen gitu nggak kelihatan. Tapi nanti misalnya ketika Minasang kesempatan untuk apa kaligrafi shodo gitu, itu kelihatan ketebalannya gitu karena kayak dia kan kering duluan nih, siapa yang ketetesan duluan di kertas itu dia yang bakal kering duluan. Nah itu tuh kelihatan. Terus pada saat kita nimpain si kuasnya itu ke kertas, dia kan tekanannya lebih duluan ketimbang nanti yang akhirnya. Itu juga bakal kelihatan di situ. Jadi makanya diusahain sesuai urutan nulis kaki jungnya gitu ya. Jadi dari atas ke bawah untuk yang bagian miring ke kaki jung yang kedua ini ya yang warna hijau. Oke, sampai sini aman? Iya, sama-sama. Allah, amin. Aman ya? Oke, kita lanjut ke huruf selanjutnya. Minasang, habis dari Ma, kita pindah ke Mi. Nah, Mi, gampang kan? Cuman kayak sama dengan, tapi dimiringin, tambahin lagi bawahnya. Sebagai catatan, yang bagian bawah, ini dia agak panjang sedikit ya. Jadi 2, ya udahlah pokoknya gitu 3. Ya nggak panjang-panjang banget gitu juga sih, tapi sedikit lebih panjang. Ditimpa aja nggak apa-apa. 1, 2, 3 kayak gitu. Ya. Oke. Tulis lebih dari sekali nggak apa-apa, malah itu dianjurin sebenarnya. 2, 3. Jadi dia sedikit lebih panjang di bagian bawahnya ya. Oke. Tiga, gitu. Oke, sampai sini aman? Aman ya? Oke, izin ada yang mau nulis lagi nggak ya? Oh, enggak. Izin dihapus, kita pindah ke huruf selanjutnya. Habis dari ini, kita ke mu. Nah, mu kayak agak pencerminan dan agak di-rotate dari versinya Ma ya. Dimana yang pertama itu, dia dari atas ke bawah gini, habis gini, gini, gitu. Coba. Sorry, ini miring. Gini, gitu. Kayak bikin tahapan yang pertama ya, kayak bikin angka 4 nggak sih? Angka 4 juga kan awalnya gitu ya. Gini. Cuman kalau angka 4 kan gini. Nah, kalau dia, si Nu, gitu. Oke, yes, mungkin karena di Zoom kali ya, jadi kayak gaping, it's okay. Chandra Sang oke, Popi Sang juga oke, iya ya, karena ngikutin di sini, tapi nggak apa-apa. Yang oke, Taufik Sang juga lagi bikin, Rizky Sang oke, aman, Marli Sang juga oke, aman. Maksudnya pemakluman. Ini nulis di Zoom jadi nggak apa-apa. Jadi kayak bikin angka 4,
tapi miring ya. Gini, lurus. Ini lurus ya ininya. Gitu. Oke. Yasmin Sang oke, betul. Izin dihapus ya, kita pindah ke huruf selanjutnya, yaitu ke Me. Nah ini Me. Me kayak bikin pedang ya, ya agak miring gitu. Jadi gini. Nah gitu. Coba. Ditimpa ini nggak apa-apa, ditimpa aja supaya tahu urutan kaki jungnya itu gimana sih. Biar feel-nya dapat. Bagian sini ditimpa nggak apa-apa, bagian sini ditimpa juga nggak apa-apa. Kita gini dulu, baru gini. Ya, betul. Chandra Sang, Marli Sang, oke. Dari Yasmin Sang, oke. Taufik Sang, oke. Tapi ya nggak apa-apa lah. Yang juga nulis di Zoom gitu. Siapa lagi ya ini? Ini yang hitam siapa ya? Maaf. Yang hitam punya siapa nih kalau boleh tahu? Saya, Rizky Sang. Oh, Rizky Sang. Oke, Rizky Sang. Oke ya. Cuman ya dia nggak begitu lurus-lurus banget sih. Jadi agak miring dikit. Terus gitu ya. Iya, Yasmin Sang sih oke. Kayak gitu. Jadi dia agak miring dikit. Nggak gitu sih. Bentar ya. Gini. Tapi nggak apa-apa karena ini nulis di Zoom. Saya pun juga tidak perfect nulisnya di Zoom, jadi nggak apa-apa. Gitu. Oke. Izin di clear, kita pindah ke huruf selanjutnya. Oke, Taufik Sang, oke. Good job. Oke. Sekarang kita ke Mamimu Memo ya. Kita pindah ke Mo sekarang. Nah ini Mo. Kayak huruf E, ya sih. Kayak huruf E. Tapi kalau huruf E, dia kan ketutup semua ya, kayak gini. Ya kan? Tapi kalau Mo, pertama dari kiri ke kanan, terus bikin lagi versi panjangnya, baru huruf L, kayak huruf L gitu. Jadi pertama bikin segini, yang kedua bikin versi sedikit panjangnya, habis segini. Gitu. Bukan ya. Nah. Pertama garis mendatarnya dulu, habis itu garis mendatar kedua dengan panjang yang sedikit lebih panjang dari garis pertama, baru diginiin. Oke. Ini pada oke. Jujur pada saat saya belajar katakana, ini adalah huruf favorit. Maksudnya kalau udah ketemu Mo tuh kayak seneng aja gitu, karena dia mirip sama huruf E. Maksudnya itu kan mirip huruf alfabet yang kita tahu gitu ya. Kalau yang lain kan kayak misalnya no lah, me, apalagi gitu. Ra, yang kayak gitu kan nggak ada kemiripannya dengan huruf alfabet lain. Jadi paling nempel waktu itu tuh huruf katakannya Mo. Gitu. Oke, ini pada betul semua, oke. Keren banget. Yasmin Sang oke, Rizky Sang juga oke, Chandra Sang oke, Poppy Sang oke. Semuanya oke. Good job. Ya, gambar tanda ya, minasan. Oke, izin di clear. Kita pindah ke lembar kosong. Kayaknya sih lembar kosong setelah ini. Ya kan benar. Coba minasan tulis dari Mamimu Memo. Kan tadi kita udah belajar tuh 5 Mamimu Memo. Coba ditulis deh. Mamimu Memo. Enaknya tulis bareng-bareng atau ada yang mau ditunjuk satu orang perwakilan? Yasmin Sang. Oke, perwakilan ya berarti untuk Mamimu Memo coba Yasmin Sang tulis deh. Tapi emang so far tulisan Yasmin Sang oke sih kalau yang kulihat dari tadi. Coba Yasmin Sang tulis Mamimu Memo. Tadi kenapa sih? Aku mau dengar. Kenapa? Oke, enggak. Tadi kan aku nanya ke Minasang. Ini enaknya mau tulis rame-rame, bareng-bareng, Mamimu Memo, atau ada perwakilannya nih satu orang. Terus tadi kok nggak salah kalau dari suaranya Poppy Sang ya. Poppy Sang bilang Yasmin Sang. Ya. Oh, senang aja ya. Yasmin Sang tulisannya bagus.
semua minasang tulisannya bagus, cuman karena di Zoom aja jadi begitu, melewat-melewat, gak apa-apa. Atau mungkin Taufik Sang tadi kayaknya udah nulis duluan. Oke, sip, Taufik Sang. Coba Mami mau memo. Gimana nih? Penasaran. Oh, ada Chandra Sang juga. Oke, ada nih yang kuning Poppy Sang ya? Ya nggak sih? Yang kuning tengah ini? Hai, Poppy. Oke, hai, betul. Oke, Mami. Oke, Mu. Taufik Sang. Oke, Me. Oke. Yasmin Sang nulis juga ujung-ujungnya baik. Mami, Mu. Me. Oke. Yasmin Sang oke. Bagus banget, tulisannya makasih. Terus ini Poppy Sang kalau di layar masih Mu ya. Chandra Sang udah nyampe Me. Oke, Poppy Sang udah selesai Me. Tinggal Mo-nya nih, Chandra Sang. Kayak huruf E. Oke, kaki ujungnya. Oke, Chandra Sang oke. Poppy Sang juga oke. Minasang keren banget. Udah belajar 5 huruf baru dan dalam waktu singkat udah hafal 5 ya. Mami memo, kaki ujungnya juga urutan nulisnya juga udah betul. Sekarang kita pindah ke Akasata Mahamaya. Nah, sekarang kita pindah ke huruf iya. Pertama, iya ya. Iya, tadi kan udah kesebut ya. Ya, minasang itu kayak gitu gimana? Jadi pertama kita bikin sampingnya dulu, baru miring. Dan itu dia miring ya. Jadi dia begini, terus dia agak miring. Kalau ya hiragana tuh, ya tuh gini kan ya. Dia kan agak, nah terus ada titik atasnya gitu kan. Dan dia lebih ngebulet gitu. Sedangkan kalau ya katakana dia nggak ada ininya ya, dia nggak ada titik atasnya gitu. Dan dia garisnya lebih tegas gitu. Ditimpa aja nggak apa-apa di sebelah sini, nggak apa-apa. Ini ya katakannya ya, jangan dilihat. Oke, Chandra Sang oke. Ini yang biru siapa ya? Astagfirullah, lupa lagi. Marlisang ya? Ya nggak sih? Yang biru. Hai. Oke, Marlisang oke. Poppy Sang juga oke. Gak apa-apa lah yang juga nulis di Zoom. Emang begitu, suka melewat-lewat. Yasmin Sang juga oke. Yasmin Sang sih, keren banget hari ini. Oke, izin aku clear. Sekarang kita pindah ke huruf selanjutnya. Nggak ada I. Nanti akan dipelajarin kenapa I nggak ada, tapi begitu di prakteknya katakanlah sebenarnya I itu ada. Dia ngumpet dulu ceritanya si I-nya. Sekarang kita langsung dari ya, habis itu I-nya ngumpet, kita pindah ke I. Ya, U ya. Ya, si U. Nah, U kayak gini. Pertama, bikin dulu kotak kayak L kebalik, ditutup sama garis yang sedikit lebih panjang dari atasnya. L kebalik, habis itu gitu. Kayak apa ya? Gagang setrikaan. Jadi L kebalik, terus ditutup lurus ya. Dibikin L kebalik, terus panjang gini. Gitu. Topi. Oh iya. Betul kayak topi. Sama mirip topi ya. Bisa. Oke, Taufik Sang. Mungkin karena di Zoom kali ya, nggak apa-apa. Tapi catatan aja, lurus ya. Lurus, terus gini. Tapi karena di Zoom nggak apa-apa. Emang kadang kalau nulis di Zoom suka melewat-lewat, nggak jelas. Oke, kayak gini ya. Chandra Sang, oke. Yasmin Sang, oke. Good. Izin di clear, minasang. Dari you ada Y nggak? Sebenarnya ada. Tapi ceritanya, ini ngumpet dulu dia sih Y kalau dikatakan tuh. Tapi nanti ada jatuhnya tuh dia nanti kita ketemu yaitu di huruf A, I, U, E, O kecil. Gitu. Kita ke Yo sekarang.
Nah, kalau mo tadi kayak huruf E, persis banget kayak huruf E. Sedangkan yo, dia kayak E kebalik. Jadi bikin gini dulu, L kebalik lagi, garis kedua, garis ketiga. Kayak bikin huruf E kebalik. Coba. Pertama, siku-sikunya dulu, terus garis kedua, garis ketiga. Siku-sikunya dulu, garis kedua, garis ketiga. Oke, Chandra Sang oke nih. Ini pada oke semua ya. Yasmin Sang juga oke. Marli Sang oke. Ini yang kuning tadi tuh ada 2. Popi Sang. Ini Popi Sang bukan sih? Bukan ya? Kopi Soalnya yang tipis. oh ya, Popi yang tipis. Oke, Popi Sang oke. Ini yang tebal kuning siapa ya kalau boleh tahu? Maaf, maaf. Tidak diketahui. Oke. Jadi kira-kira kayak gitu ya cara nulis yo dalam katakana. Oke, izin di clear. Sekarang kita pindah ke lembar kosong. Coba tulis ya, yuk, yuk. Oke, Yasmin Sang sudah menulis. Marisa oke. Ya. Oke, Taufik Sang oke. Keren-keren banget Minasang hari ini. Ya, yuk, Popi Sang oke, Chandra Sang juga oke, Marisa oke, Yasmin Sang oke. Sudah Minasang Saya keren aku banget. boleh nanya nggak? Apa tuh? Aku kan dulu juga sempat belajar hiragana sama katakana. Terus aku udah catatan sendiri. Nih, mungkin aku bikin apa ya kesalahan dulu, tapi di tulisan aku tuh yuknya apa ya yang panjang, yang garis pertama itu nembus ke bawah dikit kayak gini sensei. Yuk ya, gitu. Tapi setauku enggak sih, coba deh aku cek di kamus. Oke. Setauku Makasih sensei. yuk itu enggak. Yuk itu kayak kebalik. Kayak kebalik kok kelihatan nggak ya kalau di gini. Kayak kebalik kok. Coba deh aku kopas dulu. Terus kita ke nah, kelihatan. Kelihatan nggak? Yo-nya kayak gini. Ini tuh sebenarnya katakana dari Eropa. Nah, yo-nya dia kayak gini. Jadi dia nggak nembus gitu. Sebenarnya kalau perkara nembus dikit itu karena font sih sebenarnya. Tapi sebenarnya cara nulis O yang benar itu dia nutup gitu loh. Kayak kita nulis huruf E aja, tapi kebalik gitu. Oke sensei, makasih. Ya sama-sama. Udah kejawab ya pertanyaannya? Kejawab. Udah. Udah. Oke. Nah, pertanyaannya bagus kok. Kadang kita juga suka ragu gitu loh, apalagi kalau seandainya kita kebiasa bukan nulis langsung, tapi kayak ngetik misalnya. Kan font sekarang kan lucu-lucu ya bentukannya. Jadi kayak ada yang di suatu font tuh kayak nembus dikit, tapi di font yang lain, kalau kita pakai font yang lain, malah kelihatannya kayak ngambang gitu, nggak nutup. Itu ada case kayak gitu. Tapi sebenarnya untuk huruf yo dia nutup semua. Kayak kita nulis huruf E tapi dibalik, di pencerminan gitu dibalik. Gitu aja. Jadi tuh kayak ya itu nggak apa-apa sih mereka sumpah. Nanya kayak gitu. Ya. Berarti kasus yang tadi sama kayak katakana ta ya. Kalau soalnya kan yang kita bacakan itu hasil ketikan kan yang garis yang tembus keluar itu. Iya. Iya, kadang ada font yang kayak gitu soalnya. Jadi, oke, nggak apa-apa. Tapi sebenarnya untuk konteks yo, dia nutup. Gitu. Oke, di sini diingetin sama admin sang.
kalau udah bicara langsung di-mute ya, arigato. Yes. Oke, kita close. Oke, kita pindah ke huruf selanjutnya ya. Kita clear dulu. Habis dari Maya, wa. Nah, wa. Wa cuma 2 kombinasi. Wa cuma 2. Wa sama wo. Nah, kalau untuk wa, dia bentukannya kayak gini ya. Minasang bisa langsung timpa aja gambarnya. Pertama, kita bikin garis sedikit. Habis itu kita bikin mirip sama fu. Masih ingat kan? Fu kan dia gini doang nih. Tapi kalau wa, dia ada pinggirannya. Terus baru gini. Gitu. Ya, jadi kalau fu kan dia kayak gini. Nah, kalau wa, dia ada pinggirannya dulu. Sedikit. Baru begini. Wa. Wa, ayo. Ditimpa aja nggak apa-apa. Oke, semuanya minasang bagus. Bagus tulisannya. Keren-keren. Yasmin sang oke. Rizky sang juga oke. Oh, Chandra sang ya, Popi sang juga oke. Aman semua? Sip. Kita pindah ke huruf selanjutnya yaitu wo. Nah, wo. Dia kayak karena aku belajar bahasa Korea tuh kayak huruf ketawa gitu loh. Jadi oke. Dia pertama bikin garis ini dulu, bikin sama dengan, baru ditutup. Jadi kayak bikin sama dengan agak rapat, baru ditutup. Kayak gini ya, sama dengan agak rapat, mirip. Oke. Kayak huruf F kebalik ya. Cuman kalau F kan garisnya lurus, ini agak mirip. Jadi bikin sama dengan dulu, baru gini mirip. Pada pinter-pinter. Hebat banget Minasang. Kita udah belajar berapa huruf ya. Dan Minasang nyerapnya tuh cepet banget. Hebat banget, super. Sumpah. Dalam hitungan menit loh. Keren kan? Tapi habis itu lupa sih. Betul. Nggak apa-apa. Oke. Yasmin sang oke, Chandra sang oke, semuanya oke. Oke, Taufik sang sedang mencoba. Bentar. Ini punten hurufnya kayaknya beda nggak sih? Taufik sang. Perasaan aku aja. Jadi pertama kita bikin garis sama dengan dulu, atasnya, bawahnya, baru begini. Miring gitu maksudnya. Sama dengan sutukin. Oke. Coba Taufik sang mau nyoba dulu. Oke, Taufik sang sedang mencoba. Oke. Betul kayak gitu. Betul. Hebat, Taufik sang keren. Betul ya, Minasang semuanya. Nah, sekarang kita ke lembar kosong. Kayaknya sih. Nah ya, coba tulis wa sama wo. Cuma 2 huruf doang. Tadi wa gimana, wo kayak gimana? Coba ditulis. Oke, Chandra sang oke, Mari sang oke. Yasmin sang mana nih? Yasmin sang oke. Wah, wo. Oke. Oke, keren banget. Oke. Good job. Bisa gitu, oke. Ini Rizky Sang nggak nyoba nih Rizky Sang. Tadi kayak ada di Rizky Sang yang warna hitam nggak sih? Oke, berarti udah pada bisa ya, pada jago. Mau memo, ya yuyo 8, wa wo 10. Udah ada 10 huruf hari ini dan Minasang bisa ngikutin dengan baik. Itu hebat banget.
sama kemarin kita udah belajar berapa huruf juga. Jujur aku berharap Minasang bisa tetap ingat meskipun samar-samar, tapi seenggaknya ingat kayaknya perasaan gini deh nulisnya. Kayak gini nggak sih? Itu udah dengan ingat itu aja tuh udah bagus banget. Oke, wa ya. Oh iya. Kok di close sih? Ini belum end. Oke. Wa. Oh. Oke. Jadi ada pinggirnya dikit dulu, terus habis itu kayak bikin huruf hu. Terus kalau wo, jadi kita bikin sama dengan dulu, baru miring gini ya. Jadi sebenarnya mereka tuh sama-sama berakhiran yang kayak gini. Cuman kalau yang satu kayak gini bentukannya, tidak bisa. Gini ya, gini. Sedangkan kalau yang wo, dia ada dua, tapi nggak punya pinggiran. Bedanya gitu. Oke, kita clear. Sekarang kita pindah ke huruf ra. Nah, ini ra. Caranya nulisnya dari atasnya dulu, kita bikin garis pendatar. Habis itu kayak huruf U bawahnya. Coba. Oh, pada pinter juga. Oke, Chandra Sang, oke. Pisang juga oke. Taufik Sang oke. Max oke. Yasmin Sang oke. Tapi juga, ini karena terbiasa nulis di Zoom kali ya. Rizky Sang juga oke. Good job. Bagus semuanya. Kalau masalah kurang rapi gitu-gitu nggak apa-apa lah ya. Namanya juga nulis di Zoom. Jadi pertama bikin atasnya dulu, habis itu baru deh mirip yang kayak bikin huruf yang kayak huruf di bawahnya. Dan itu sekali tarik aja. Jadi pertama bikin atasnya dulu, habis itu baru bikin yang kayak huruf katakan. Gitu ya Minasang. Oke, ada yang masih mau nulis lagi? Kalau nggak ada, kita pindah ke huruf selanjutnya. Aku izin clear dulu semuanya. Kita pindah habis dari ra, kita ke ri. Nah, ri juga mirip ya sama yang ri-nya hiragana nggak sih, Minasang? Jadi, nulisnya ininya dulu. Oh, tidak tebal. Kenapa tidak tebal? Jadi pertama kita nulis ininya dulu, baru gini. Ini, baru gini. Jadi sampingnya dulu, yang sebelah kiri, baru digini. Oke. Oke, bagus. Aman-aman. Gini. Oke, semuanya oke. Cara sang oke, Rizky sang oke, Asman sang oke. Ini Kopi sang oke. Oke, semuanya oke. Yeay, kalian hebat. Seneng deh. Habis ini izin dihapus dulu. Kita habis dari ri, pindah ke ru. Ru, begitu. Ru kayak gitu nulisnya. Gimana ya? Jadi pertama dibikin samping kirinya dulu, baru yang kedua. Bikin gini dulu, baru yang kedua. Yang sebelah kiri dia agak melewat ceritanya. Tapi kalau yang sebelah kanannya dia tegas, runcing gitu di bagian bawah. Sebelah kirinya agak melewat dikit. Terus sebelah kanannya runcing gitu.
Oh, oke. Bagus semuanya. Udah berapa huruf ya so far, dan teman-teman bisa ngikutin semua, keren banget. Oke, Chandra Sang oke. Yasmin Sang oke. Marli Sang oke. Kristi Sang oke. Bisa oke. Semuanya oke. Oke. Need izin di clear. Kok belum di clear? Oke. Habis dari ru kita ke re. Cuman satu doang. Satu kali guratan doang. Kalau tadi Minasang nulis huruf ru kan gini ya. Ya kan? Nah, sekarang di huruf re ininya aja yang diambil. Jadi bagian sininya tuh enggak ada ininya. Jadi cuman ininya aja sampingnya. Gitu. Gini aja, dibikin gini. Gini. Oke. Chandra Sang. Oke. Popi Sang oke. Marli Sang oke, iya. Oke, Chandra Sang betul. Oke, semuanya oke. Jadi kayak agak bikin checklist ya. Cuman agak nanggung aja gitu ke ekor akhirnya. Kayak gitu. Ini gitu. Oke, izin di clear. Sekarang kita pindah ke huruf rarirurero. Ro kayak bikin persegi panjang ya, tapi sebaiknya jangan asal bikin persegi panjang. Jadi pertama kita bikin bagian kirinya dulu. Habis itu bikin siku-siku, baru ditutup. Oh, kita bikin persegi panjang tuh urutannya gimana dulu sih? Gini, 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 gini gitu kan. Tapi nggak kayak gini ya. Jadi pertama dari sisi kirinya dulu. Habis itu bikin garis siku-sikunya. Tutup. Tapi agak persegi panjang ya. Ini kotak jatuhnya. Maaf. Jadi bikin persegi dulu. Sisi kirinya dulu. Habis itu siku-siku. Tutup. Jadi persegi panjang ya. Jangan persegi ini persegi sih jatuhnya. Oke, Yasmin Sang oke. Marli Sang, mungkin karena di Zoom kali ya. Maksudnya kalau di Zoom memang kadang begitu tangannya. Nggak apa-apa. Oke. Ini juga, apa ya, huruf ro juga gampang sih kalau menurut aku. Pas pertama kali belajar katakana ini yang juga yang jadi apa ya, huruf favorit, karena dia kayak persegi panjang, dia udah kayak gambar persegi panjang aja gitu. Dari sisi kiri, terus habis itu bikin siku-sikunya, terus ditutup. Gitu. Oke, semuanya oke. Keren banget. Kita udah belajar. Ya, 15 ya? 15 huruf loh, Minasang. Keren banget. Oke, Taufik Sang, oke. Semuanya oke hari ini. Keren banget. Sekarang kita pindah ke lembar kosong. Coba tulis rarirurero. Katakana yang baru aja dipelajari. Gimana tuh hurufnya? Oke, Popi Sang menulis yang pertama. Yasmin Sang oke, rak-nya betul. Popi Sang juga oke, rak-nya. Dezalina, finally. Rizky Sang juga udah nulis, Chandra Sang juga udah nulis. Oke, Marli Sang baru join nulis. Tadi perasaan ada Dezalina Sang yang hijau. Oke, pindah. Taufik Sang oke, Radibu de lo oke, Popi Sang juga oke, Radibu de lo oke, Yasmin Sang Radibu de lo oke, Chandra Sang oke, Radibu de lo oke, Rizky Sang Radibu de lo juga oke. Ini Dezalina lagi nulis ya. Oke, kita tungguin Dezalina Sang sama Marli Sang. Oh, Marli Sang baru belum. Radibu le oke. Oke, Marli Sang oke. Dezalina Sang Ralilule lo. Oke. Sip. Hebat kalian ya Allah. Minasang keren banget udah bisa nulis
Cuman mungkin untuk Desalinasa mungkin karena posisinya kurang ini kali ya. Jadi agak melewat, nggak apa-apa. Yang penting kenapa? Nggak puguh nulisnya. Ih, nggak apa-apa. Awal-awal juga aku gitu kan waktu pas. Ya katakanlah ya yang pas awal-awal juga gitu kan kelihatan banget tremornya. Nggak apa-apa. Yang penting kalau boleh pesan sama Minasang, dilatih ya di rumah. Mungkin kalau lagi gabut gitu kan, beli buku kotak-kotak, bisa dilatih. Iseng-iseng aja kayak nulis nama sendiri, nama orang lain, misalnya kalau yang masih single mungkin nama gebetan, iseng-iseng atau nama idola, terus nanti nyebut nama benda, nama makanan, iseng-iseng aja dilatih kayak gitu, pakai kotak-kotak. Apa perlu ada PR nih Minasang? Mau dikasih PR gak sih? Kayak aku belum ngasih PR gak sih? Kasih Ya, lah. kan? Hah? Kasih lah. Mau pakai PR? Mau nggak ya? Mau nggak ya? Mau. Mau nggak? Oke. Insya Allah ya, kalau weekend deh. Weekend. Tapi aku kok ngasih PR banyak loh. Nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa. Kalau weekend nggak apa-apa. Jangan sampai sedikit. Oke, bener ya? Deal ya berarti ya? Berarti nggak apa-apa nih ya? Kalau PR agak banyak nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa kalau weekend. Oke, sip. Kalau gitu, kita clear satu huruf lagi yang belum. Kira-kira huruf apa ya Minasang? Ada yang bisa nebak huruf apa ya yang belum dari tadi kesebut? Wah kan udah. Udah ya? Apa? Kita siapa tadi bilang Saya. Popisang betul. Sekarang kita pindah ke huruf eng ya. Kayak tadi Yasmin Sang nulis ya. Yasmin Sang belum. Tapi bener sih kira-kira hurufnya begitu. Tapi belum dulu. Belum dulu. Bentar ya. Kita pindah ke slide selanjutnya. Oke. Kita pindah ke slide selanjutnya dulu ya Minasang. Saya izin clear dulu kertas kosongnya. Kita pindah ke slide selanjutnya. Oke. Nah, ini huruf eng ya yang belum kesebut dari tadi dan dia adalah abjad terakhir. Tadi udah di-spill sama Yasmin Sang sama Taufik Sang juga. Jadi pertama bikin ini miringnya dulu, terus dari bawah ke atas ya. Ingat, miring dulu, terus dari bawah ke atas. Coba. Miringnya dulu dari bawah ke atas. Bawah ke atas. Yang step kedua dari bawah ke atas. Tadi kayak kalau sepenglihatan aku di awal Rizky Sang tuh dari atas ke bawah ya, tapi yang udah dari bawah ke atas. Oke, agak miring dari bawah ke atas. Ini mirip sama huruf apa ya Minasang? Ada yang bisa ngira-ngira nggak? Kayak gue pernah lihat ini huruf apa ya yang mirip, coba. Huruf nun. Nun? Nun apa? Nun mati? Apa? Huruf apa? Huruf so. Oke, so oke. Sekarang kita clear ya. Kita clear all drawings. Bedanya so sama en. Ada yang mau nyontoin nggak Minasang? Sama ya, mirip ya. Mirip kan? Ayo, bedanya di mana? Tapi pasti ada bedanya. Berdiri kalau so. Lebih berdiri. Coba ditulis, coba. Coba, pengen lihat deh. Aku pengen lihat bedanya so sama n itu kayak apa Minasang? Oke, Dezalina sudah mulai. Itu huruf apa nih Dezalina Sang yang ditulis pertama? So. Oke, so. Kalau eng-nya gimana eng? Gini. Oke. Ini betulkah? Balik ya. Ayo. Sama kayak apa? Se sama si ya. Kalau gitu kan ada yang nanyain juga ya, nggak sih pas kelas hari Kamis kemarin ya kalau nggak salah. So sama si bedanya apa Sensei? Terus iseng-iseng aku coba aja di layar kalau si gitu. Oke. Sekarang kalau so, iya bener dia so agak lebih berdiri ya. Dia agak lebih berdiri. So. Meanwhile kalau en dia So agak miring. Gitu. So dari atas ke bawah. Betul. Ini so baso.
Gading. Terus ini Garis keduanya dari atas ke bawah. gitu ya minasang. Bedanya di sini. Ada yang ngebahasainnya bedanya di kemiringan. Iya. Ada yang ngebahasainnya tadi dari yang satu dari atas ke bawah, yang satu dari bawah ke atas, itu juga betul. Ada yang ngebahasainnya mereka fokusnya di sininya. Ada yang berdiri sama ada yang agak tidur. Iya, itu juga betul. Jadi sama kayak Shih Tzu. Tapi kalau Shih Tzu dia kan ininya ada 2 ya. Kalau Soong dia garis ini cuma ada 1. Gitu. Oke. Itu huruf eng. Udah 16 huruf loh minasang. Hari ini belajar kita start kayak 1 jam kurang ya. Udah belajar 15 huruf. Itu keren banget. Dan minasang bisa. Sekarang aku mau coba kita latihan ya. Ini nanya kemarin di kelas itu. Bisa sih. Ini apa nih bahasa Jepangnya? Ada yang ingat nggak? Sumaho. Sumaho. Oke, coba ditulis dong. Sumaho gimana tulisannya? Suma. Oke. Oke, Sumaho betul. Ini Popisang udah selesai nulis betul. Sumaho. Marisan juga betul. Sumaho. Sumaho, gitu ya. Emang Jepang salah satu ciri khas Jepang juga dia tuh suka kayak nyingkat-nyingkat terus. Sebenarnya kalau di versi panjangnya juga bisa sih Sumatofon gitu kan, tapi akhirnya disingkat jadi Sumaho gitu. Terus nanti juga ada kayak kayak earphone jadi Iyahong gitu. Kalau smartphone jadi Sumaho, kalau headset yang earphone yang kayak saya pakai itu jadi Iyahong. Kayaknya nggak ada sih, nggak dimasukin. Tapi kira-kira gitu ya. Terus sekarang kita pindah ke benda yang kedua, wine. Kan gue nggak ngentar, tapi kenapa muncul sedih? Oke, coba tulis wine. Wine. Oke, Bob Pisang. Oke, Riz Pisang udah mulai nulis juga. Wine. Oke. Bentar, mana ya? Mana? Oke, Marisan. Oke. Wine. Chandra-san. Oke. Wine. Oke. Sebelum kita pindah ke benda yang sebelahnya, izin di clear dulu ya biar lebih leluasa nulisnya. Nah, kalau yang ketiga ini namanya apa, Minasang? Miruku. Miruku. Oke, coba ditulis Miruku. Oke. Miruku. Oke, Yasmin-san, oke. Miruku. Oke. Oke, bisa nggak dinulis ya? Miru. Oke, ini yang merah siapa ya? Kelebihan dikit itu. Oke, soalnya sekilas tuh kayak Kak
Kayak kak ininya. Oh, oke. Kegedean jari. Iya nggak apa-apa. Jari juga gede kok. Tenang aja. Emang jari-jari nggak ramah. Ini tahu touchpad, nggak apa-apa. Oke, ini bener ya, Minasang. Ini kayaknya ada yang nulis di atas. Satu aja. Oke, izin di yang iya. Bentar. Bener ya, Miruku. Kayak gitu. Oke. Ini izin di clear dulu. Kita pindah ke latihan yang di slide selanjutnya. Nah, ini. Salah satu menu kesukaan. Ini apa, Minasang? Bahasa Indonesia dulu deh. Kari. Oke, nasi kare lah ya. Kalau bahasa Inggrisnya berarti jadi apa tuh? Nasi kare jadinya? Free rice. Curry rice. Hai, curry rice. Kalau dikatakan jadinya? Kari koha. Oke, ya. Betul, kare rice. Jadi ini ada ini ya. Tapi kan nasi gohang, Sensei. Kenapa ujuk-ujuk rice gitu. Jadi gohang itu ketika udah ada lauk pauknya. Dan ya gohang tuh kayak ada lauknya. Kalau rice itu kayak rice misalnya kayak kita jajan KFC, itu kan ada ayam sama buntelan nasi bungkusannya doang. Nah, buntelan itu namanya rice. Kasarannya kalau ketika dia berdiri sendiri jadinya rice, tapi kalau seandainya udah nyampur sama lauk pauk jadinya gohang. Tapi sebenarnya lebih sering disebut rice sih daripada gohang. Pada realitanya prakteknya itu lebih sering rice sebenarnya. Jadi kalau seandainya udah ketemu kayak gini, jadinya kare rice. Coba Minasang tulis deh. Kare rice. Ada nobasunya loh ya. Kare nobasu rice. Kare. Kare panjang. Kare rice. Oke. Chandrasang oke. Tuh. Kare strip panjang rice. Ropisang oke, Yasmin-sang juga oke. Ini yang biru. Oh, Marlisang oke. Sensei, Hai. kalau kare rice itu kan dari kata asing, jadi katakana kan, jadi raisu jadi raisu kan. Jadi bahasa asing jadi raisu, rice dari rice. Iya, betul. Iya. Oh, Gitu bentar kan? ini maksudnya mau nanya. Soalnya nadanya agak gantung gitu. Begitukah? Rice itu kan bahasa Inggris. Jadi jadi karena ini katakana jadi raisu. Iya, kalau bahasa Jawanya raiso. Iya betul. Jadi dari bahasa Inggris kan nasi, bahasa Inggrisnya rice, ya kan? Nah, dikatakan jadinya rice. Iya, itu betul. Maka itu kare pun juga kayak gitu. Kare, makanya dia panjang karena dia endingnya y. Itu sebenarnya ada sih ketentuan kayak yang waktu itu siapa yang nanya ya di pas pertemuan hari Selasa. Kan kalau seandainya panjang-panjang gitu gimana Sensei, sebenarnya ada rumusannya. Itu banyak banget. Kalau A ketemu E nanti apa? Kalau A habis ini ketemu ini ada rumusannya. Salah satunya kenapa kare itu ada nobasunya karena dia Y belakangnya kari CURRY kan ya. Makanya kare rice. Rice-nya betul dari kata rice dikatakan lain jadinya raisu. Betul. Kayak gitu. Ini semuanya betul. Jaja kare rice. Kayak gitu ya tulisannya. Dan tulisannya oke. Malah baru belajar loh, Minasang keren banget, hebat. Hebat banget.
Kita pindah ke biar di clear ya, biar ada space. Sekarang yang sebelahnya ini udah ada kata bantunya di sini. Ada tulisan mayonnaise. Nah, kira-kira kalau dikata-kanain jadinya gimana? Mayonnaise. Betul, mayonnaise. Coba. Mayonnaise. Mayo. Mayonnaise. Oke, Chandra Sang, Poppy Sang, oke. Mayonnaise. 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 Atau kadang suka disingkat mayo. Gitu aja. Misalnya kalau minasan ke Jepang, terus jajan onigiri, kan variannya macam-macam tuh. Mulai dari yang ada isinya tuna, ada yang isiannya salmon. Misalnya ada isian udang mayo, ebi mayo gitu, ebi mayo. Jadi nggak apa-apa. Lah kan mayones, tapi kok ini mayo, sama aja sebenarnya. Mayonnaise, mayo sama. Jadi kalau ebi mayo berarti si onigiri itu isiannya tuh udang yang dikasihin mayones gitu. Tsuna mayo misalnya berarti isiannya itu tuna, suiran tuna yang udah diaduk-aduk sama mayones gitu. Oke. Sekarang pindah ke yang sebelahnya, pasti minasang udah pada tahu pakai banget. Itu namanya apa ya minasang makanannya? Ramen. Ramen, betul. Nah, tulisannya gimana nih kalau katakan ramen? Oke, Yasmin Sang diam-diam bergerak menulis ramen. Kita Oke, clue-nya ada no basunya loh minasang. Surprisingly, kan ramen. Kok bisa? Ada strip panjangnya. Di mana? Ayo coba. Yasmin Sang nyempilin. Aduh, lucu banget ya. Ayo, di mana letak no basunya? Ramen. Oke. Seperti tidak ada yang menulis. Lagi? Ramen. Jadi ra dikasih no basu baru men. Gitu ya. Ramen. Ini kayak dari serapan bahasa Mandarin nggak sih ramen? Terus kalau di Korea jadinya ramyeon, kalau di bahasa Jepang jadinya ramen. Kayaknya dari serapan itu ya, Mandarin. Oke. Mau udahan? Oke, ini ceritanya surat cinta ya minasang. Kalau surat cinta bahasa Inggris apa? Love letter. Oke, love letter. Kalau di katakana atau di Jepang jadinya? Rabureta. Betul, Rabureta. Coba ditulis. Rabureta. Dan ada no basunya di akhir. Rabureta. Gitu. Pinter banget ya. Rabureta. Coba tulis Rabureta. Karena love itu kan kalau di
katakana jadinya Rabu ya. Kayak hari Rabu. Terus kalau weather di katakana jadi reta. Reta gitu, ada nobasu. Keren banget nih. Rabu reta. Oke, Rabu reta panjang. Chandra Sang betul. Senang banget ya kalau ada kayak gini. Rabu reta. Iya, Popisang. Oke, betul. Rabu reta begitu. Oke, Rabu reta. Kayak gini ya. Suka muncul kok di lagu-lagunya AKB gitu, ada kata-kata Rabu reta, tapi lupa di lagu apa. Tapi ya pernah muncul ada. Kalau nggak salah ya. Terus ini cowok. Kalau buat saya sih ini ganteng. Nah, bahasa Inggrisnya ganteng apa? Handsome. Handsome. Oke. Kalau dikata-kanain jadinya handsome. Betul. Handsome. Coba tulis handsome. Boleh di-clear dulu nggak itu? Oh, boleh. Bentar ya. Di-clear ya biar space-nya lebih leluasa. Nah, silahkan tulis handsome. Dia emang ganteng sih. Oke. Dan sa-nya gimana ayo? Sa, oke, Popisang mulai nulis sa. Yeay, betul. Hansa. Oke, Rizky Sang mulai nulis. Hansan, oke, Rizky Sang, Sandra Sang. Popisang, betul. Hansamu. Oke, gitu. Handsome. Gitu. Dan terakhir, ini kegiatannya menurut Minasang ini apa ya? Gambar terakhir. Party. Yang nyanyi-nyanyi. Betul, karaoke. Betul, karaoke. Coba katakan nanya. Gak ada yang berubah, gak ada yang ditambah-tambahin. Literally karaoke doang. Kak? Kak? Oh, oke, karaoke. Oh, sama K-nya nempel. Nggak apa-apa. It's okay. Ayo, ini Rizky Sang, oke. Tinggal karaoke. Ayo Rizky Sang. Karaoke kayaknya gimana tuh? Oke. Kayaknya gimana? Kayaknya gimana sih? Yang bener kayaknya gimana sih? Oh, nih Yasmin mau nulis K. La. Oh. Oh. Nggak bisa dihapus, Hensei. Yang mananya? Mau yang mana? Ini siapa sih yang punten yang bilang siapa? Rizky. Bisa yang terakhir enggak ya? Coba. Oh, bisa. Nih. Coba diulang lagi kalau mau ngulang monggo. Maaf ya kehapus. Nah. Oke. Coba. Kalau oh gini kan deh. Oke. Nah. Oke. Ini aku izin clear ya. Jadi tulisan karaoke-nya gimana sih? Dor. Nah,
karaoke. Jadi tadi soalnya kayak ada yang kayaknya itu kayak ada yang nulis gini ya, gitu kan. Sebenarnya dia agak nembus ya, jadi panjang terus baru gini gitu di karaoke. Untuk huruf O-nya gini ya gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Belum, Sensei. Oke, kalau gitu kelasnya selesai deh. Lagi-lagi. Alhamdulillah. Telat, kelebihan. Kelebihan 10 menit, 11. Ya, maaf ya, minasan. Jadi, untuk kelas katakana, huruf standarnya udah beres di hari Kamis, akan direview kembali berarti ya sama Bobby Sensei. Terus Selasa, bentar deh, lihat kalender dulu. Terus Selasa depan mana? Kalender itu di mana ya? Iya, jadi Kamis besok bakal diulang lagi kayaknya sama Bobby Sensei. Terus Selasa minggu depan, kita bakal masuk ke bagian yang ya Yuyo kecil, Su kecil, Teng-Teng Maru. Mungkin Teng-Teng sama Maru udah mulai agak enteng nih, karena kan udah sekalian sambil belajar ya. Terus nanti paling yang agak ribet itu di bagian obasu kayaknya huruf panjang sama A, I, U, E, O kecil. Itu misalnya kayak kayak misalnya di bahasa asing itu kan ada abjad V ya, V Volvo. Sedangkan kalau di katakana kan nggak ada. Nya tuh cara bikinnya gimana? Misalnya barangkali Minasan punya teman namanya Veronica, tuh gimana cara bisa saya kayak ditambahin teng-teng di huruf yang mana gitu? Kayaknya nggak ini juga, itu bakal dipelajari nanti. Terus misalnya kayak waktu awal-awal pertemuan ada yang nanyain, kalau nama saya gimana Sensei di katakana India sangkan ya. Nah itu kan di gimana, apa yang diteng-tengin itu bakal masuk di bagian A, I, U, E, O kecil gitu. Jadi PR-nya insya Allah bakal dapat pas weekend. Saya harap Minasan ngerjain ya. Terus nanti kita lanjut masuk ke yang A, I, U, E kecil, Nobasu dan teman-teman itu. Oke, sampai sini kelas Nihongo-nya. Untuk yang katakana, makasih buat Minasan yang udah hadir ngeluangin waktunya. Semoga Minasan semua selalu dalam keadaan sehat. Jangan dilupain apa yang udah dipelajarin, jangan dilupain di review ya kalau pas lagi luang waktunya ya. Terima kasih, Arigatou gozaimasu. Sensei. Hai. Iya.